Masih di Sapa Pagi bersama saya Rahma Umaya. Nah, di tangan saya sudah ada buku keluaran terbaru dari Gramedia Pustaka Utama. Nah, buku ini judulnya adalah Rahasia Mendapatkan Nilai 100. Kira-kira metodenya apa? Nah, di sini sudah ada penulisnya, pakarnya langsung Bapak Hindra Gunawan. Selamat pagi Pak Hindra. Aduh, terima kasih banyak sudah datang di Sapa Pagi. Kayaknya kita selalu disegarkan pagi hari ini dengan tips-tips dan juga informasi yang sangat menarik ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong rahasia mendapatkan nilai 100, di sini tertulis National Bestseller. Kayaknya nggak heran kalau mungkin anak-anak di Indonesia semakin lama semakin menjadi pintar nih Pak ya. Mestinya begitu ya, amin, bisa dibilang gitu ya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak Hindra menulis buku ini? Oke, jadi sebenarnya saya mulai mengajar tuh sejak SMP. Jadi karena saya suka mengajar, sampai sekarang pun saya masih mengajar. Dan saya cukup prihatin karena ternyata banyak anak-anak yang tidak tahu sebenarnya untuk mendapatkan nilai bagus saja itu sangat simpel. Jadi buku ini ditulis berdasarkan riset buku dan pengalaman selama mengajar. Dan ternyata efeknya sangat luar biasa. Di situ ada 3 bagian utama. Jadi mindset, kenapa sih harus nilai 100? Nah, apa arti nilai 100? Baru kemudian ada teknik-teknik bagaimana supaya mendapat nilai 100. Lalu di bagian terakhir adalah memantapkan cara-cara mendapatkan nilai 100. Jadi ada 3 bagian. Oh iya, ngomong-ngomong emang sudah berapa lama sih Pak untuk berpengalaman di dunia mengajar? Kalau saya dari hitung-hitung, wahnya nih kayaknya udah lama banget nih. Lebih dari 25 tahun. Wow, lebih dari 25 tahun. Berarti buku ini banyak juga berdasarkan pengalaman yang sangat berharga ya. Nah, sebenarnya isi buku ini kan menarik banget nih. Rahasia mendapatkan nilai 100. Apakah ini selalu harus, ini sebenarnya untuk apa nih? Untuk pelajaran tertentu misalnya seperti matematika atau bisa untuk semua pelajaran, bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan metodenya kira-kira apa? Apakah mungkin metodenya isi di dalam buku ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk siswa gitu, atau punya metode tersendiri gitu Pak? Oke, jadi buku ini sekali lagi itu isi pertamanya adalah mindset. Mengerti dulu nilai 100 itu bukan nilai angka 100-nya yang paling penting. Nilai 100 setelah mereka membaca bagian pertama, mereka baru tahu bahwa sebenarnya nilai 100 itu adalah memberikan yang terbaik. Jadi kalau siswa selama dia bersekolah dia memberikan nilai terbaik meskipun bukan angka 100 tapi do the best. Nah, kebiasaan inilah yang akan menjadi dasar buat dia sukses di masa yang akan datang. Pelajaran anak-anak bisa lupa. Tapi proses mereka memberikan yang terbaik itu yang akan menjadi bibit sukses di masa yang akan datang. Jadi di setiap tahap semua orang mestinya memberikan nilai 100, itu maknanya. Waduh, kayaknya saya telat ketemu ya. Mestinya saya ketemu sama Bapak Hindra Gunawan mestinya sebelumnya nih. Mestinya, banyak yang bilang begitu, banyak yang bilang begitu. Kira-kira sebaiknya emang umur berapa sih untuk bisa mulai membaca buku ini, dari kelas berapa atau umur berapa? Dan apakah sudah pernah dia lakukan uji coba gitu untuk metode dalam buku ini? Jadi sebenarnya anak-anak mulai kelas 5 SD sampai SMA itu bagus sekali untuk membaca. Tapi guru dan orang tua juga sangat bagus membaca. Banyak guru yang terinspirasi dan mereka menyatakan terima kasih. Banyak juga orang tua yang sudah membelikan buku ini kepada anaknya. Bahkan di Padang itu ada seorang tua yang setelah anaknya nilainya bagus dalam membaca buku ini, orang tuanya kan ada nomor telepon tuh, dia telepon, "Pak, anak saya nilainya sekarang bagus, dia lulus dengan bagus sekali. Saya mau berterima kasih, dia mau kirimkan rendang khusus dari Padang." Enak nggak Pak rendangnya? Cuma saya nggak bisa makan. Dan kemudian ada satu anak yang ini luar biasa, dia habis baca di kelas 4 SD, dia habis baca buku ini, dia nggak mau lagi les di tempat saya. Orang tuanya minta dia pergi les, dia tetap tidak mau. Dan dia bilang, "Mama kalau tidak percaya baca deh buku ini, saya sudah tahu triknya." Nah, setelah itu berbulan-bulan dia tidak les. Waktu bagi rapot dia nilainya sangat bagus dan mamanya kaget. Nah, ini anak yang luar biasa, tidak semua anak bisa meng-apply. Nah, ada juga kita melakukan pelatihan khusus untuk ini. Jadi ada satu anak yang sangat luar biasa, dia juara 18 dari 20. Dan guru-gurunya mengatakan, guru-guru nggak senang sama anak ini. Teman-temannya juga nggak mau main sama anak ini karena dia sangat emosional. Kayaknya sudah parah sekali. Nah,
pelatihan yang dia ikuti selama 5 hari membuat dia jadi juara 3 setelah 5 itu. hari aja. Yes, juara 3. Jadi cara pandangnya diubah, hambatan belajarnya dihilangkan, dikasih teknik. Ada 3 bagian itu. Sekarang dia jadi juara umum di sekolah. Dan orang tuanya mengatakan luar biasa ya pengaruhnya. Wow, Ya. dari peringkat 18 sekarang sudah menjadi juara umum di sekolahnya hanya dengan belajar 5 hari aja. Yes. Tadi kalau nggak salah Pak Indra Gunawan juga bilang ada menyebut-nyebut tempat bimbingan belajar ya. Itu ada tempat bimbingan belajarnya memang untuk mempelajari metode ini. Ya, kita punya sebuah bimbel yang namanya Sinotif dan saat ini sudah ada 21 cabang di Jakarta. Jadi Oke, Sinotif itu singkatannya adalah dari sistematis, inovatif, dan edukatif. wow, sinotif, sistematis, inovatif, dan juga edukatif. Kalau gitu kita kasih contoh aja langsung nih Pak, gimana cara mempraktekannya ya. Oke. Saya tulis dulu, misalnya kita, anak-anak banyak sekali ketika saya memberikan seminar ke anak-anak, mereka bilang, Pak, ujian nasional, rumusnya banyak sekali, sangat susah buat menghafal. Nah, saya Ini kasih perhatikan contoh baik-baik nih ya pemirsa ya. Ini, Ya, ini biar sambil enak kita ngobrolnya, mungkin saya tuang Iya. tehnya boleh nih Pak ya? tolong dituangin ya. saya nggak bisa. Oh, pasti dong. Ini tehnya mumpung masih panas. Wow. Nah, enak Oke. nih kalau ngobrol Sambilan pagi-pagi ya, sambil kayak sambilan gini ya. nih. Misalnya ini Aduh, itu adalah apa? salah satu rumus yang harus dihafal, yang harus Ya. diingat, hukum kolom. Mhm. Nah, anak-anak kadang-kadang dengan rumus ini dia agak asing. Jangan kan anak-anak, saya aja asing Pak ngelihatnya. Ini rumus apa Mestinya- sebenarnya Pak? Mestinya sekarang memang asing, nggak perlu kan. Oh iya. Nah, pada saat kita sekolah SMP atau SMA, rumus ini bisa dihafal dengan cara yang sangat mudah. Salah satu di situ disingkat menjadi sebuah cerita. Iya. Saya frustasi nih, karena frustasi itu karena kakiku ditarik-tarik ke bawah beramai-ramai. Wow, Jadi, ini keren ya. banget. Nah. Jadi frustasi karena kakiku ditarik ke bawah beramai-ramai. Oh. R kuadrat beramai-ramai. Jadi kalau anak melakukan ini kemudian menuliskan, mengatakan, dia akan ingat dengan sangat cepat. Waduh, saya ini benar-benar ini luar biasa banget ya. Aku jadi mikir seharusnya aku belajar sama Bapak Indra Gunawan dari dulu ya. Kenapa nggak dari zaman dulu aja sih Pak keluarin bukunya? Ini salahnya karena lahir dulu. Oh gitu, karena lahir duluan. Jadi sebenarnya metodenya itu bisa disampaikan dan dihafal untuk anak-anak dengan cerita. Dengan cerita. Selain Dan itu ada apa lagi? Mungkin kayak mind mapping. mind mapping. Jadi di sana ada 8 teknik yang saya berikan kepada Apa anak. aja tuh, Pak? Ini ada mind mapping. Kemudian buku itu, kalau satu buku 80% kata-katanya nggak penting. Yang penting cuma 20%. Iya juga sih sebenarnya. Jadi ada kata-kata oleh karena itu, meskipun demikian, dan itu kan cuma mengantar, menyambung. Betul. Nah setelah diperas tinggal 20%. Nah anak-anak kalau dia tidak meringkas dengan cara yang benar, ketika ulangan dia akan membaca 20-30 halaman. Tapi sesungguhnya itu paling 4 halaman yang paling penting. Dan dia kalau menggunakan cara itu dengan cara mind mapping, dia menghemat waktu 80%. Wow. 7 halaman bisa jadi 1 halaman dengan sangat mudah, dan anak-anak menceritakan dengan versinya secara personalis. Oke, sangat sesuai dengan gayanya sendiri-sendiri. Wow, saya Ini yang rasanya membuat jadi- mereka bagus nilainya. Waduh itu luar biasa sekali ya. Jadi ada 8 metode, salah satunya yang diberikan tadi. Mind mapping, cerita, dan mungkin satu lagi. Oke, satu lagi yang paling penting adalah banyak sekali anak-anak habis belajar, pada saat ujian dia mestinya ingat, tadi malam saya ingat nih, tapi kok nggak ingat ya. Dia makin berusaha, dia makin lupa. Nah ternyata setelah keluar dari istirahat, aduh mestinya saya tadi jawab ini ya, saya jawab ini ya. Itu karena apa? Karena cara kerja otak ada bagian yang namanya otak reptil bekerja. Ketika dia cemas, dia takut, nilainya nggak bagus, apalagi kalau orang tua memesan, awas ya nilainya harus bagus ya. Dia kan takut nih, cemas. Nah otak yang aktif itu bagian reptil ini. Nah ketika otak aktif ini bekerja, dia lupa dengan yang dia pelajari. Nah di sana ada satu teknik menghilangkan kecemasan dalam sesaat. Waduh itu Sehingga kayaknya. ketika dia panik, ada teknik tertentu yang dia pelajari yang bisa dia gunakan saat itu, dan dia bisa mengakses data yang sudah dia pelajari. Waduh luar Nah, ini biasa. luar Ini kayaknya emang buku yang sangat penting untuk kita miliki ya. Nah mungkin sambil diminum nih tehnya. Ya, oke, terima Bapak kasih. Hinda Gunawan terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin kalau dari Pak Hinda sendiri buku ini seharusnya dimiliki sama siapa sih yang harus nge-support? Yang Orang jelas tua? guru. Oh, guru. Satu guru harus tahu bagaimana cara memberikan tools supaya anak-anak mudah. Kedua orang tua supaya orang tua bisa membimbing anak, dan ketiga memang siswa itu sendiri. Nah
Kalau gitu itu adalah tanggung jawab kita bersama. Silakan diminum, Bapak Indah Gunawan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan buku ini bisa memberikan kemudahan untuk adik-adik kita atau mungkin anak kita gitu agar bisa berprestasi lebih baik di sekolahannya. Terus tetap di Sapa Pagi.